Carl Jung tidak hanya mempelajari pikiran manusia, tapi juga menyentuh jiwa. Jung lahir pada tahun 1875 di Swiss dan tumbuh dalam keluarga yang religius. Ayahnya yang seorang pendeta Protestan menumbuhkan ketertarikan Jung pada spiritualitas sejak dini. Awalnya, Jung dikenal sebagai murid sekaligus sahabat Sigmund Freud, yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Mereka bertemu pada tahun 1907 dan berkolaborasi selama beberapa tahun. Tapi jalan mereka berpisah pada 1913 karena perbedaan pandangan mendasar. Freud fokus pada dorongan seksual dan trauma masa kecil sebagai akar permasalahan psikis, sementara Jung melihat manusia sebagai makhluk yang lebih kompleks, dipengaruhi oleh simbol-simbol kuno, mitos, dan kekuatan spiritual yang melampaui individu. Jung mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah manusia hanya mesin biologis dengan trauma masa kecil, atau ada sesuatu yang lebih besar yang membentuk kita, seperti mitos, simbol, arketipe, bahkan jiwa? Menurut Jung, jiwa manusia butuh lebih dari sekedar sembuh. Kita butuh jadi utuh, lewat proses yang dia sebut sebagai individuasi, yaitu perjalanan untuk menyatukan semua sisi diri, termasuk sisi gelap di dalam diri. Jung memperkenalkan konsep seperti the shadow atau bayangan diri, the self, inti diri, collective unconscious, ketidaksadaran kolektif, arketipe atau pola universal dalam jiwa manusia, dan hubungan antara psikologi dan alkimia, mitologi, serta spiritualitas kuno. Dalam dunia Jungian, mimpi adalah pesan dari jiwa. Simbol adalah bahasa bawah sadar. Ia percaya bahwa manusia tidak hanya ingin sembuh, tapi ingin bermakna, dan bahwa di balik gangguan psikis, seringkali ada jiwa yang lapar akan makna. Salah satu kontribusi paling berpengaruh dari Jung adalah konsep shadow work. Proses menyadari, menyelami, dan memeluk bagian-bagian diri yang tersembunyi dan terluka. Bayangan diri atau the shadow berisi aspek-aspek yang tidak kita izinkan untuk muncul, seperti emosi yang ditekan, kemarahan atau kesedihan yang sering dianggap buruk, sisi gelap yang kita sangkal, misalnya ambisi egois atau ketakutan akan kegagalan, rasa malu atau keinginan terlarang, bahkan potensi besar yang kita sembunyikan karena tidak ingin terlihat oleh orang lain. Melalui shadow work, kita bisa mengenali pola luka, melepaskan beban tak sadar, mengintegrasikan kekuatan terpendam, dan perlahan menemukan kembali inti diri kita yang utuh. Dalam komunitas spiritual, shadow work sering dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam proses kebangkitan spiritual. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Ini adalah salah satu kutipan yang paling aku sukai dari Carl Jung. Sebagai pembaca tarot, aku sering mendengar pertanyaan seperti, jadi aku harus gimana? Jodohku siapa? Masa depanku seperti apa? Dan jawaban yang sering aku berikan adalah, jodoh dan masa depan adalah kamu sendiri yang menentukan. Aku hanya membantu memegang cermin untuk kamu melihat dirimu sendiri dengan membaca energi dan potensi melalui kartu. Dan disitulah kutipan Jung menjadi relevan. Sampai kamu menyadari hal-hal tak sadar dalam dirimu, mereka akan diam-diam mengatur hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Carl Jung tidak hanya menawarkan sudut pandang spiritual dalam psikologi. Ia juga mengingatkan bahwa jiwa manusia tidak hanya ingin dimengerti, tapi juga ingin pulang. Dan pulang berarti menjadi utuh, menjadi manusia yang hadir dan sadar sepenuhnya. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like dan share ke orang-orang yang mungkin juga tertarik untuk mendengar. Atau kalau kamu ingin memberikan support dan apresiasi dalam bentuk uang, kamu bisa klik link Dana di profil akun ini. Dukungan dari kamu akan sangat membantu aku untuk membuat lebih banyak konten yang bermanfaat ke depannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.